Eva untuk bisa memaparkan. Suaranya masih off. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Siti Nurmauna selaku penguji, Bapak Muhammad Miftahul Falah selaku moderator, dan Ibu Siti Farida selaku mentor. Perkenalkan, saya Eva Nur Safitri, peserta Lacar CPNS 2025. Saya bertugas di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai calon auditor ahli pertama. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Website Satuan Pengawas Internal UIN Seisi Purwokerto untuk meningkatkan visibilitas dan penyebaran kegiatan SPI secara efektif. Ya baik, untuk identifikasi isu, saya mendapatkan 5 isu. Yang pertama, kurang digitalisasi kegiatan SPI. Yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat pada media sosial. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap SPI. Yang keempat, belum optimalnya publikasi informasi terkait program dan kegiatan SPI. Dan yang kelima, belum optimalnya implementasi rekomendasi SPI. Kemudian dari kelima isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL. Untuk yang pertama, kurangnya digitalisasi kegiatan SPI ada di peringkat kelima dengan jumlah skor 13. Kemudian isu yang kedua, kurang optimalnya pengelolaan Dumas pada media sosial, menempati peringkat keempat dengan jumlah skor 10. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap SPI ada di peringkat ketiga dengan jumlah skor 14. Dan belum optimalnya publikasi informasi terkait program dan kegiatan SPI ada di peringkat pertama dengan jumlah skor 19, dan untuk isu yang kelima belum optimalnya implementasi rekomendasi SPI menempati peringkat 2 dengan jumlah skor 16. Kemudian saya juga menganalisis dengan metode USG. Yang pertama itu isu belum optimalnya publikasi informasi terkait program dan kegiatan SPI ada di peringkat pertama dengan jumlah skor 14. Kemudian isu belum optimalnya implementasi rekomendasi SPI menempati peringkat kedua dengan jumlah skor 12, dan isu kurangnya pemahaman terhadap SPI di peringkat ketiga dengan jumlah skor 10. Kemudian saya juga menganalisis dengan diagram Fishbone. Ada 4 indikator yaitu man, material, method, dan milieu. Untuk yang pertama, man itu kurangnya pemahaman SDM SPI terkait penggunaan website dan belum ada admin khusus pengelola website. Untuk material, fitur pada website masih kurang lengkap dan link publikasi kegiatan sulit ditemukan oleh pengunjung. Kemudian untuk metode, belum adanya jadwal rutin pembaruan publikasi kegiatan dan belum adanya SOP publikasi kegiatan di website. Untuk milieu, masih banyak sivitas akademika yang belum mengetahui akses website SPI dan masih terbatasnya akses web SPI kepada masyarakat. Kemudian matriks rancangan aktualisasi untuk kegiatan yang pertama itu melakukan konsultasi dengan pimpinan SPI dan juga mentor. Untuk tahapannya yaitu konsultasi dengan mentor, menyampaikan rencana pengoptimalisasian website kepada pimpinan SPI dan mentor, dan juga melakukan perbaikan terhadap rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan arahan pimpinan SPI dan mentor. Untuk outputnya itu ada notulen konsultasi, mendapat persetujuan mentor, dan juga hasil perbaikan atas arahan pimpinan serta mentor. Untuk keterkaitan substansi berakhlak itu ada akuntabel, harmonis, kolaboratif, loyal, kompeten, dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, yaitu melakukan identifikasi website yang sudah ada dengan tahapan membuat daftar informasi yang sudah ada di website, kemudian membuat daftar informasi atau data yang diperlukan, dan konsultasi dengan mentor terkait isi dan fitur yang akan dimasukkan pada website. Untuk keterkaitan substansi berakhlak, ada kompeten, kolaboratif, adaptif, dan harmonis. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga,
mengoptimalisasikan website SPI dengan tahapan berkoordinasi dengan tim SPI terkait pengumpulan data dan informasi kegiatan SPI, kemudian memasukkan profil, visi misi, dan informasi lainnya termasuk artikel atau berita kegiatan yang telah dilakukan, kemudian menambah fitur pengaduan masyarakat melalui website, yang selanjutnya konsultasi terkait hasil optimalisasi kepada pimpinan dan mentor dan melakukan perbaikan berdasarkan arahan. Untuk keterkaitan substansi berakhlak, ini ada kolaboratif, adaptif, kompeten, harmonis, dan adaptif. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu mensosialisasikan website kepada Sivitas Akademika. Tahapannya yaitu membuat pengumuman sosialisasi dengan mencantumkan website SPI, kemudian mengirim pesan melalui WA Group maupun secara langsung kepada leading sector UIN Saizu. Untuk keterkaitan substansi berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, loyal, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang terakhir, yang kelima, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan. Tahapannya membuat Google Form evaluasi, mengirimkan link Google Form evaluasi di grup WA lingkup UIN Saizu, menganalisis hasil evaluasi, dan juga membuat laporan hasil pelaksanaan aktualisasi. Di sini outputnya yaitu link Google Form evaluasi, kemudian hasil analisis evaluasi, dan juga dokumen hasil pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan substansi berakhlak, yang pertama berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Untuk kriteria keberhasilan, di sini ada 6, yaitu website dapat diakses melalui berbagai perangkat. Kemudian yang kedua tersedia dokumen resmi, yaitu peraturan perundangan, pedoman, SOP yang dapat diunduh dengan mudah. Kemudian yang ketiga informasi terkait program dan kegiatan SPI tersedia secara lengkap dan terstruktur. Kemudian yang keempat tersedia fitur Dumas atau pengaduan masyarakat. Yang kelima jumlah kunjungan website terukur dan juga meningkat. Dan yang keenam hasil survei kepuasan pengguna. Kemudian ini rencana jadwal aktualisasi saya. Untuk kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan SPI dan mentor itu pada tanggal 25 sampai 29 September, kemudian melakukan identifikasi website itu pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober, kemudian mengoptimalisasikan website itu pada tanggal 3 Oktober sampai 21 Oktober. Kegiatan yang keempat, mensosialisasikan website SPI kepada Sivitas Akademika pada tanggal 22 sampai 28 Oktober dan melakukan evaluasi perbaikan pada tanggal 29 Oktober sampai 5 November. Oke, cukup, Bu Eva. Bentar, Pak. Ini untuk kendala dan antisipasi, melakukan konsultasi dengan pimpinan SPI dan mentor itu kemungkinan kendalanya kesulitan menjadwalkan pertemuan, solusinya mengajukan opsi waktu dan aktif mengonfirmasi. Kemudian melakukan identifikasi website, kemungkinan kendalanya website lama tidak terdokumentasi dengan baik. Untuk solusi berkoordinasi dengan rekan dan juga senior untuk mengumpulkan data dokumentasi kegiatan. Dan untuk mengoptimalisasikan website, kemungkinan kendalanya kurang ahli dalam mengoperasikan website. Solusinya yaitu kolaborasi dengan TIPD dan juga Humas. Kemudian sudah Bapak, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, saya paparkan terkait Ya, rencana rancangan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eva Nursafitri. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Ibu Siti Farida. Disilakan. Silakan Bu Siti Farida. Udah, Disilakan. Masih mute, Bu. Masih masih mute. mute, Bu. Tidak, eh, lupa, Pak. Bu Siti Farida, suaranya masih mute. Oh Oke, ya, monggo silakan. oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Ibu Muji Hajah Siti Nur Maunah SH MSI dan Koach ya, Dr. Miftahul Falah MPD MSI. Kami selaku mentor dari Mbak Iva Nur Safitri mm, dari SPI, kita mengharapkan dengan bergabungnya para auditor dan khususnya Saudari Eva, pengelolaan website SPI yang kurang optimal itu menjadi lebih optimal dan maksimal kembali. Itu gebrakannya ini. Karena peran website sebagai platform informasi untuk SPI sendiri sangat penting ya, dengan cara mempublikasikan kegiatan-kegiatan kita mengenai program-program kita, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara resmi, meningkatkan transparansi, dan memperluas jangkauan komunikasi untuk menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya peran SPI dalam menjaga integritas lembaga khususnya UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Demikian Bapak, semoga ke depannya diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk apa namanya optimal rancangan ini ya Latsar ini, dan bukan hanya untuk di Latsar saja, ya, untuk seterusnya. Karena memang peran auditor di SPI masih dibutuhkan, ya. Oke, sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Farida untuk Ya. penguatannya. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Ibu Hajah Siti Nur Maunah. Disilakan. Baik, terima kasih Mas Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Siti Farida yang kami hormati selaku mentor dari Saudari Eva Nursa Fitri. Ya, matur sembah nuwun untuk penguatan, bimbingan dan arahannya kepada Saudari Eva. Eh, Ini sampaikan apresiasi pada Saudari Eva, tapi telah memaparkan tentang eh, optimalisasi website di SPI, eh, SPI Win Saizun ya. Ya, Ya. tadi kami sudah mampir ke sana Bu, berkunjung ke beranda websitenya. Eh, Kami lihat memang terakhir update 1 tahun yang lalu ya. Ya. Jadi, Ini jadi, keterbatasan personil, Ibu. jadi keterbatasan personil dan juga mungkin ke apa banyak kegiatan yang lain yang terkait dengan SPI-nya ya. Ya, betul. Ya, dan memang kayak mendengar kata auditor itu kan kayak agak gimana gitu ya. Mungkin kita persepsinya masih jadi peran pengawasan sebenarnya ini penting Ya. untuk bagaimana menjaga eh, kegiatan program bisa berjalan sesuai dengan rel, sesuai dengan regulasi dan tidak hanya itu tapi juga bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Itu sebenarnya peran baru auditor ya tidak fokus ke bagaimana pemeriksaan dan lain-lain tapi juga untuk pendampingan dan apa untuk ini agar on the track gitu Iya, dan consulting. J dan Ya. pemanfaatan website ini ya kalau tadi kami lihat di websitenya yang update 1 tahun terakhir yang diupdate terakhir September 2024 berarti 1 tahun ini ya Amber ya. Oke. Eh, ini yang langsung ke kami untuk tadi untuk rancangan aktualisasinya sudah cukup bagus. Tadi untuk presentasinya juga sudah cukup. Kami ingin menanyakan untuk kegiatan ini eh, dalam waktu 1 bulan aktualisasi ini. Tadi di indikator keberhasilan kami lihat ada beberapa yang mau dilakukan untuk target keberhasilannya, indikator keberhasilannya. Target membuat upload berapa ini untuk di websitenya dalam 1 bulan ini. Dalam satu Rencana bulan target untuk dalam masa aktualisasi ini. ya Oke. mungkin publikasi terkait program dan kegiatan SP yang telah dilakukan 1 tahun ke belakang, Ibu. Sekitar berapa Mbak nanti yang mau dibikin?
Nanti saya rekap dulu untuk kegiatan dan program yang Mhm. ini, juga koordinasi juga sama senior, dengan senior dan juga mungkin humas atau untuk terkait data informasi. Oke. Eh, Kemudian untuk pengelola yang bertugas sebagai eh, penanggung jawab admin dan lain-lain di website ini, apakah sudah ada? Kebetulan saya diamanahi untuk memegang website ini. Eh, Gitu. Jadi nanti perlu ada dibuat ini ya, mohon Bu Siti Farida untuk ada SK tim atau surat tugas tim untuk apa penanggung jawab di websitenya. Nanti masukkan juga dalam ini ya Mbak, delapan kegiatan. Kemudian ini eh, pengelolaan di website ya masalah ya. Kadang kita ada saatnya website itu kena serangan hacker, judi online, seperti yang di website kami saat ini juga sedang take down. Itu kira-kira nanti seperti apa? Untuk pengoperasian website sendiri, saya juga masih belajar Ibu, jadi mungkin berkoordinasi dengan tim TIPD Winsaisu seperti itu. Ya, ya, itu antisipasi karena di website ini memang eh, apa rentan juga ya untuk ini. Tapi ini sudah masuk di websitenya, masuk ke websitenya Winsaizu ya. Masuk ke spipwt.winsaizu.ac.id. Oke. Oke. Eh, Kemudian untuk ke apa yang nanti mau berkunjung ke sana dan lain-lain ini bisa masuk ke ini enggak ya? Target untuk sehingga website ini bisa lebih lebih dikenal atau lebih diakses oleh yang lain. Untuk Dumasnya tadi seperti apa yang mau dimasukkan? Itu penambahan fitur pengaduan Ibu. Jadi nanti di website itu bisa mengirimkan mungkin ada aduan dari sivitas akademika maupun masyarakat nanti ditampung dari di website. Nanti kita coba untuk bisa memberi feedback secara online dari digital website. Hmm. Oke. Oke, secara umum untuk rancangan aktualisasinya sudah cukup, Mas Falah, Bu Siti Farida, nanti bisa dilakukan. Yang jelas memang kontinuitas untuk apa publikasi di website ini yang perlu selalu dijaga. Kemudian juga tadi eh, untuk SK dan budget tadi, serta antisipasi ketika website ini down dan kena serangan dan lain sebagainya itu perlu diantisipasi. Oke, demikian kami kembalikan ke Mas Mala. Baik, terima kasih Bu Haja Siti Nurmaunah atas penguatan dan pertanyaannya. Sudah dicatat Bu Eva ya untuk beberapa pertanyaan. Nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Bu Siti Farida yang sudah bersorawuh di kegiatan pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya eh, diperkenankan untuk meninggalkan ruang breakout dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti lancar Bu Eva untuk tindak lanjut dari RA-nya. Ya, saya Amin. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin mohon diri, Bapak, Oke, ya monggo Bu. Ibu. Bapak nuwun. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Matur suwun Ibu. Oke. Selanjutnya paparan dari Bu Hafidah.